Maka para ulama kemudian menulis buku-buku tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka mentadwin, mereka menulis sebagai bentuk amanah bagi umat Islam agar generasi-generasi yang datang setelahnya bisa berpaku pada apa yang mereka tuliskan. Dan buku-buku tersebut sangat banyak ya. Contoh seperti disebutkan sini banyak sekali dikumpulkan oleh penulis yaitu Syekh Ali Hamdan ya. Seperti buku judulnya Al-Qadar karya Abdullah bin Wahab Al-Misri yang wafat 197 Hijriah. Nanti ada buku Usulus Sunnah karya Abu Bakar Al-Humaidi. Ini juga sudah dicetak. Judulnya juga Usul Sunnah yang dia wafat tahun 219 Hijriah. Kemudian ada Al-Iman karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Ini abad-abad ketiga. Kemudian juga misalnya bukunya Imam Ahmad, Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang zindik, yang Imam Ahmad wafat pada 241 Hijriah. Di antaranya Usulus Sunnah yang akan kita bahas. Risalah tipis Usulus Sunnah karya Imam Ahmad yang wafat 241 Hijriah. Kemudian juga misalnya kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Di situ beliau membantah Jahmiyah. Dia menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Ya, makanya ketika Allah berbicara didengar oleh Nabi Musa, maka terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baca dalam Al-Qur'an Allah bicara dengan Musa semua paham. Ini Allah bicara dengan siapa? Musa. Musa mendengar, Musa menjawab. Kata Allah, "Fastami' lima yuha." Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Musa. Maka Allah berbicara, Musa mendengar. Kata mereka enggak ada. Allah enggak ada bicara dengan Musa. Kenapa? Kalau Allah bicara dengan Musa berarti Tuhan tidak statis, paham? Paham? Repot. Tuhan ini harus Allah statis. Apa bedanya Tuhan dengan benda mati? Kemudian dalam kitab tauhid juga ada dalam Sahih Bukhari juga ada beberapa kitab dalam Sahih Bukhari seperti Kitabut Tauhid. Dalam Sahih Bukhari kitab tauhid juga sebagian nuskah ditulis Kitabut Tauhid wa Rad 'alal Jahmiyah. Kitab tauhid dan bantahan terhadap Jahmiyah. Kemudian misalnya bukunya Ad-Darimi, Rad 'alal Jahmiyah. Karya Utsman Ad-Darimi wafat 280 Hijriah. Kemudian Naqd 'ala Bishr al-Marisi. Ini juga dicetak semuanya. Bantahan terhadap Bishr al-Marisi oleh Ad-Darimi. Dan masih banyak buku-buku ya. Saya akan ini terlalu banyak, ada sekitar 71 buku ya, yang semuanya membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan sebut, saya bawa yang saya punya ya di rumah ya. Sebagai contoh bahwasanya buku-buku itu ada dan sudah dicetak. Contoh seperti buku ini namanya buku As-Sunnah karya Abu Bakar Al-Khallal, wafat 311 Hijriah. Ya, Sunnah. Ini sekarang cetakan baru 2 jilid setebal ini ya. Ini semuanya menukil akidah Ahlussunnah, kemudian menyebutkan tentang salaf yang mengucapkan akidah tersebut. Ya, ini contoh 2 jilid, wafat 311 Hijriah. Abad keberapa itu? Abad keempat. Contoh buku yang selanjutnya ini Sunnah karya anaknya Imam Ahmad. Ini juga 2 jilid, setebal ini juga dicetak 2 jilid. Ya. Judulnya As-Sunnah wa Rad 'alal Jahmiyah. Sunnah dan bantahan terhadap Jahmiyah karya Abdullah bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wafat 290 Hijriah. Bapaknya Imam Ahmad 241 Hijriah, anaknya 290 Hijriah. Dan dia banyak menukil perkataan Imam Ahmad dalam bukunya tersebut. Dan ini salah satu nukilannya dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau condong kepada mazhab Asy'ari. Tapi ketika beliau berbicara tentang sifatul kalam, bahwasanya Allah berbicara, beliau condong kepada Ahlussunnah. Makanya tidak dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Asy'ari tulen, tidak, karena dalam beberapa permasalahan besar beliau sesuai dengan Ahlussunnah. Di antaranya masalah Allah berbicara dengan suara. Beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Bukhari dari kitab Khalqu Af'alil Ibad. Dan beliau juga menukil perkataan Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya Allah berbicara dengan apa? Dengan suara. Sebagaimana zahir Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini contoh. Wafat 290 Hijriah. Contoh, kitab Usulus Sunnah. Usulus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanain. Ibnu Abi Zamanain yang wafat pada tahun 200
99 Hijriah. Ini juga usul sunnah. Ya. Nanti kita dapat ya, ternyata buku banyak judulnya sunnah banyak. Tadi ada sunnah karya Al-Khallal, ada sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ada sunnah karya Ibnu Abi Zamainain, ya. Usul sunnah, ya, yang wafat 299 Hijriah. Ini bermadzhab Syafi'i, ya. Akidah salaf ashabil hadis. Aqidatus salaf wa ashabil hadis karya As-Sabuni wafat 449 Hijriah. Wafat 449 Hijriah, ini ulama madzhab Syafi'i yang punya akidah, buku akidah tentang akidah salaf, ya. Kalau kita baca ya sama aja. Makanya kita baca buku-buku ini semua isinya sama. Isinya sama. Kalau ada khilaf-khilaf yang parsial, bukan yang utama. Yang utama, akidah yang utama semuanya sama dari buku-buku ini. Buku-buku Ahlussunnah semuanya sama. Karena semuanya bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini Syarh wal Ibanah ala Usuli Sunnah wa Diyanah karya Ibnu Battah Al-Aqburi, ya. Wafat 387 Hijriah. Ini juga, ya, buku tentang akidah, ya. Nama ada sunnahnya juga, Usul Sunnah. Ini kitab As-Sunnah karya Harb Al-Kirmani. Harb Al-Kirmani wafat 280 Hijriah. Ya. Dari madzhab Hambali, ya. Harb Al-Kirmani, ya. Muridnya Imam Ahmad, ya. Ya. Apa namanya, wafat 280 Hijriah. Sabar, ya. Baik, ini diantaranya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini karya Al-Lalaka'i bermadzhab Syafi'i. Wafat pada tahun 418 Hijriah. 418 Hijriah. Di sini di antara buku ini juga ini yang saya bawa jilid pertama, dia menukil Usul Sunnah. Dia menukil madzhab akidahnya Imam Ahmad. Dia nukil akidahnya As-Sauri, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya para ulama salaf, dia nukil. Agar kita tahu, oh, akidah mereka seperti ini. Tinggal kita mau pilih, mau ikut akidah para salaf atau akidah Jahmiyah, terserah. Inilah ulama-ulama sunnah, ulama-ulama salaf yang mereka membela Islam, ya, dan mereka menulis akidah mereka. Ini contoh ulama Syafi'i yang punya buku tentang akidah, yaitu Al-Lalaka'i, ya. Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini contoh Al-Haidah. Al-Haidah wal i'tizar fi rad ala man qala bi khalqil Qur'an. Al-Haidah itu ngeles kalau bahasa kita, apa? Ngeles. Ngeles ini dia mengisahkan tentang perdebatan dia dengan orang-orang Jahmiyah di mana kalau dia sudah berdebat pada ngeles. Ya. Ini karya Abdul Aziz Al-Makki, muridnya Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wafat 240 Hijriah. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, dia wafat 240 Hijriah sebelum Imam Ahmad. Abdul Aziz Makki, buku ini enak kalau dibaca karena dia berdebat dengan ahlul bidah, terancam kalau dia kalah dia akan dibunuh, tapi akhirnya dia menang dalam perdebatan. Dan di setiap berdebat musuhnya ngeles, makanya dia bikin judulnya Al-Haidah. Al-Haidah itu artinya apa? Ngeles. Contoh Asy-Syari'ah lil Ajurri. Asy-Syari'ah lil Ajurri ini juga wafat 360 Hijriah, ini juga isinya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini 2 jilid. Dulu dicetak kalau tidak salah beberapa jilid, sekarang agak matwud, ya. Dipadatkan lagi sehingga dicetak 2 jilid. Ini kitab Tauhid. Ini kitab yang paling dibenci oleh ahlul bidah. Mereka namakan kitab syirik. Mereka kitab syirik. Benar. Karya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ulama madzhab Syafi'i yang ahli hadis. Yang kata Imam Nawawi Imamul A'immah. Imamnya para imam, yaitu Ibnu Khuzaimah, ya. Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi, ya. Wafat 311 Hijriah. Wafat 311 Hijriah. Dia menulis buku tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Kitabut Tauhid. Dan rata-rata bicara tentang asma wa sifat, ya. 2 jilid dicetak. Ini juga Kitabus Sunnah Abu Bakar bin Amr bin Abi Asim, Ibnu Abi Asim. Wafat 287 Hijriah. 287 Hijriah. Juga tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tebal, 1 jilid. Tahqiq Syekh Albani rahimahullah taala. Ini Al-Ibanah Al-Kubra sama Ibnu Battah Al-Aqburi yang wafat tadi yang Ibanah Sughra, ini Ibanah Kubra
wafat 387 Hijriah, 38 abad keempat. Ini juga tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada manzumah, kumpulan syair-syair yang ditulis oleh para ulama dari abad mungkin dari abad kedua atau abad ketiga sampai abad ke-8 Hijriah. Manzumatu al-manzumat al-aqdiyah inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi para ulama dahulu mereka tulis manzumah tentang akidah mereka. Banyak di sini ya, seperti manzumahnya Ibnu Abi Dawud ya. Artinya manzumah kumpulan kita bisa baca isinya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi buku-buku akidah sangat banyak. Ya. Tadi disebut ada sekitar 71 judul. Kalau kita mau belajar akidah, ambil dari buku-buku tersebut. Jangan kemudian seorang mengatakan akidah kalian akidah Ibnu Taimiyah. Bilang tidak, Ibnu Taimiyah abad ke-8. Tadi kita sebut abad ke-3 sama abad ke-4. Ibnu Taimiyah, apa jasa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia datang belakangan di saat bid'ah sedang tersebar, ya bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah tersebar. Kemudian beliau berani mentakrir akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyusun kembali nukilan-nukilan dari para salaf untuk membantah akidah mereka. Oleh karenanya ketika Ibnu Taimiyah membantah Ar-Razi punya buku judulnya Asasut Taqdis. Asasut Taqdis isinya takwil. Dia sebut ayat semua, dia takwil semuanya. Ini itu akidah yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Asy'ariyah. Ibnu Taimiyah bantah dalam bukunya, ya, Bayan Talbisil Jahmiyah yang dicetak sekarang 8 jilid. Kemudian dia menukil dalam bantahnya, dia menukil perkataan para ulama salaf. Dia menukil perkataan para ulama salaf karena beliau tidak menulis kecuali kembali kepada buku-buku ulama salaf. Makanya ada risalah disertasi yang ditulis oleh kawan saya, Syekh Ahmad Najjar, judulnya Muwafaqat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li salafil ummah wa immatiha fi taqriril qawaidil muta'alliqati bi babil asma wal ahkam. Ya bil asma wal ahkam. Judulnya kesepakatan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terhadap para ulama Islam dan imam-imam Islam kaum muslimin dalam permasalahan akidah. Buku ini pentingnya apa? Dia menyebutkan kaidah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Setelah dia sebutkan kaidahnya, sebutkan dalilnya, kemudian dia sebutkan perkataan para ulama salaf yang sama seperti Ibnu Taimiyah. Untuk antum yakini bahwa Ibnu Taimiyah tidak ngarang sendiri. Dia tidak mengarang. Ya. Tetapi dia meneruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia takrir, dia susun kembali dengan rapi, dia simpulkan dari berbagai macam buku akidah. Sehingga kalau diteliti apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah hanyalah nukilan-nukilan dari para salaf. Bukan dari beliau sendiri. Bukan dari beliau sendiri. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala sampaikan ini. Makanya kita kalau belajar akidah kita kembali kepada buku ulama salaf. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mereka misalnya mengaku menjunjung para salaf. Kita bilang ambil akidah dari para salaf. Jangan ambil fikihnya saja, ambil akidah dari para salaf. Buka buku Imam Ahmad, buka syarah kitab Al-Muzani karya Syarh Sunnah karya Al-Muzani, ya. Baca buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama salaf.